Ya saya tahu puasa wajib, tapi saya nggak mau puasa, saya malas puasa. Nah orang yang kayak gini, maka bisa ya, mabni majhul, dia harus dipenjara. Wamuni dan dicegah atau dilarang, maksudnya kagak dikasih. Atau makanan, wasyarobu dan minuman, naharon pada siang harinya, liyahsula agar tercapai atau menghasilkan, lahu baginya, suratan akan suatu gambaran, bidzalika dengan hal tersebut. Jadi walaupun dia gak puasa, dia tetap ngerasain lapar dan hausnya orang berpuasa. Dengan demikian nanti akan ada efek jerak. Akhirnya dia mikir, nggak usah biar puasa. Jadi ada orang tua punya anaknya kagak mau puasa. Kalau dia sekolah gak usah dikasih jajan, siang gak usah masak, mulai makan pas maghrib. Jadi walaupun dia gak puasa, dia tetap ngerasain lapar dan hausnya orang berpuasa. Dengan demikian nanti akan ada efek jerak. Akhirnya dia mikir, nggak usah kalian puasa, kan gitu ya. Anak kita gak sholat, kasih efek jerak. Abang gitu, atau mbak misalnya gitu. Tadi pulang sekolah sholat zuhur enggak? Kalau gak sholat zuhur, dikurangin jajannya. Atau sekalian gak usah kasih jajan. Ngaji nggak? Kalau nggak ngaji nggak dikasih jajan. Jadi ada efek jerak. Jadi seandainya kita nggak kasih efek jerak, itu kan keterusan. Makin gede makin susah. Cuman zaman sekarang, zaman akhir, ternyata orang tua tuh saking sayangnya sama anak, justru rasa sayangnya dia nggak menjadi pengajaran atau bimbingan yang baik terhadap anak. Shaumul khusus, puasa yang khusus dan tertentu. Bukan cuma nahan makan minum dan hubungan badan, bukan cuma menjaga diri kita dari maksiat, dari dosa, dari keinginan hawa nafsu, tapi juga plus senantiasa ingat sama Allah. Ramadan yang dilalui sama dia secara investasi ibadah lebih dominan dibandingkan di luar Ramadan. Kalau sebelum Ramadan mungkin dia baca Quran seminggu sekali. Nah pas Ramadan puasa dia diisi juga dengan baca Quran tiap hari. Nah itu yang disebut kosong hatinya min siwallah. Kosong hatinya dari selain Allah. Jadi diisi dengan ibadah. Nah, ini top ya. Biasanya nggak sholat duha, pas Ramadan sholat duha. Biasanya nggak sholat tahajud, malam kita sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Menyambung pembahasan tentang hadis Nabi Bunyal Islam, di mana Islam didirikan dengan 5 perkara yang kemudian kita kenal dengan istilah rukun Islam. Di antara rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Waman dan adapun orang taroka yang dia meninggalkan saumahu akan puasanya ghairu jahidin dengan tanpa mengingkari atau bukan karena pengingkaran, min ghairi udrin dengan tanpa udzur dan juga tanpa uzur, kamarodin seperti sakit, wasafarin dan bepergian. Kalau andai kata ada orang kok dia nggak melaksanakan puasa Ramadan tanpa adanya uzur, tapi dia nggak mengingkari dengan kewajiban berpuasa,
gitu ya. Kalau kemarin kan ada yang udah nggak ngelakuin terus ngingkarin, nah ini dihukumin kafir, bukan cuma untuk puasa ya, tapi juga untuk rukun Islam yang lain, termasuk sholat berarti, kemudian zakat dan juga haji ya. Andai kata nggak ngelakuin, dia tidak mengingkari, tidak terhukum kafir. Tapi kalau dia meninggalkan dan mengingkari, wah ngapain puasa Ramadan gitu ya, maka dia terhukumi kafir, karena dia berarti mengingkari syariat Islam. Mengingkari syariat Islam berarti mengingkari perintah Allah. Mengingkari perintah Allah berarti kagak mau nurut sama Allah. Nggak nurut sama Allah ya sama aja nggak mengakui Allah sebagai Tuhan gitu. Jadi rujukannya gitu ya. Makanya sekalipun ada orang yang dia bermaksiat, dia nggak boleh mengatakan maksiat itu halal. Karena iman itu ada batasnya di pengakuan yang disebut dengan takrir. Pengakuan iman itu adanya di dalam hati. Maka wajar Nabi bersabda dalam salah satu hadis, di hadis Bukhari, man ro'a munkaron, man siapa orang ro'a yang dia melihat munkaron, suatu kemunkaran, fal yughayyiru, maka ubahlah oleh dia. Yang pertama apa? Biyadi, dengan tangannya. Dimaknai sama ulama yang lainnya dengan kekuasaan. Kalau dia ketua RT, ketua RW gitu ya, atau tokoh masyarakat ya. Ada orang mabok, ya lawan pakai tangan. Jadi kan masanya orang berani mengagak kan gitu. Nah, wa ilam yastati, kalau dia nggak bisa, ya, nggak mampu untuk melakukan mencegah kemungkaran dengan tangan, maka falyughayyiru bilisani, ubahlah dengan ucapan, dengan lisan, dengan mulut. Ya kita kasih tahu, kamu mabok buat apaan? Gak ada untungnya. Udah jangan mabuk dong, lu udah tua, bahasa gitu. Pakai tangan kagak mampu, pakai kekuasaan gak bisa ya, pakai mulut kagak enak. Ya udah, yang ketiga, falyughayyiru biqalbi, maka ubahlah dengan qalbu. Maksudnya dengan qalbu apa ya? Ngerentekin dalam hati kita. Kita harus tetap ngingkarin bahwa perbuatan itu salah. Jangan gara-gara ada hubungan keluarga, karena gara-gara ada hubungan teman misalnya, terus kita mengiyakan juga. Oh udahlah, bang dikit doang. Nah gak boleh. Tetap kita harus menghukumi haram. Jadi dalam hati kita tetap merentek kalau perbuatannya salah. Tapi yang pakai kolbu itu, yang pakai hati itu, kata Kanjeng Nabi, bahwa ada harful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi iman yang paling lemah itu ketika melihat kemungkaran, dia nggak bisa mubah pakai tangan, nggak bisa mubah pakai mulut, cuma bisa nahan diri dalam hati, gondok doang, gondok. Tapi itu nggak masalah. Tapi dalam hadis tadi disebutin itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, maka balik lagi, ketika ada orang nggak melaksanakan perbuatan kewajiban, dalam hal ini puasa Ramadan, maka batasan yang paling lemahnya juga dalam hati. Nggak boleh dia sampai ngomong nggak masalah nggak puasa. Kalau dia sampai ngomong nggak masalah nggak puasa, nggak ape-ape nggak puasa, maka dia bukan saja berdosa karena dia meninggalkan puasa, tapi juga dia terhukum di kafir. Walaupun secara KTP masih dianggap muslim. Nah itu yang saya sampaikan waktu itu, kata Imam Ghazali, status dia itu muslimun indan nas bal kafirun indallah. Di hadapan manusia menurut kita dia muslim, orang KTP Islam. Jadi andai kata dia mati ya tetap kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, bahkan mungkin kita yasinin. Bal, tetapinya orang tersebut kafirun indallah, bagi Allah dia udah kafir karena dia mengingkari syariat Islam. Karena kalau pengingkaran ini kan gak ada yang tahu ya, sebab urusannya malah hati. Ya kita kan gak ada yang tahu nih hati di sini siapa. Siapa yang ibaratnya di dalam hatinya ada keburukan, dalam hatinya ada rasa sombong misalnya, emang siapa yang tahu? Ada nggak ya? Nggak tahu kan, teman-teman nggak melihat apakah saya sombong di sini. Saya pun nggak bisa melihat bahwa teman-teman sombong, nggak bisa. Karena kesombongan itu kan adanya dalam hati. Kecuali ditampakkan. Lagi ceritanya ya, kalau ditampakin, wah banget, misalnya bodoh banget, nah merendahin orang, gue dong pinter, nah itu baru. Tapi selama nggak ditampakin, emang kita bisa nilai orang sombong? Nggak bisa. Nah, pakai gitu ya. Nah siapa orang yang dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya uzur, tapi dia tidak mengingkari kewajiban berpuasa, kaan kola maka seakan-akan berkata dia,
As-saumu adapun puasa itu wajibun wajib alaiya atasku, walakin akan tetapinya la asumu aku tidak mau berpuasa. Dia menyadari, iya gue tahu puasa wajib, tapi gue gak berpuasa, atau gue males puasa. Yang penting jangan mengingkari ya, paham ya, mengingkari ya. Orang ngomong kayak gini kan belum mengingkari ya. Pengingkaran tuh kayak tadi, misalnya gak usah puasa, percuma puasa. Nah itu pengingkaran ya. Dia gak mengingkari, dia cuma ngomong, ya saya tahu puasa wajib, tapi saya gak mau puasa, saya males puasa ya. Dia gak mengingkari ya bahwa puasa itu wajib. Nah, orang yang kayak gini terhukum gimana dalam syariat Islam? Maka hubisa ya, namanya majhul. Maka hubisa dipenjaralah dia. Maka secara syariat Islam dia harus dipenjara. Sekarang repot di Indonesia. Orang yang kagak puasa dianggapnya HAM, ya kan, hak asasi manusia. Sampai-sampai orang yang puasa harus menghormati yang kagak puasa. Kembali ya kan, ya kan, udah mulai viral tuh 2 tahun 3 tahun belakangan ini ya. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Kembali, ada juga menghormati orang yang berpuasa. Repot kalau dia masih orang kayak gitu tuh di penjara tuh. Wamuni dan dicegah atau dilarang, maksudnya kagak dikasih atau makanan, nggak dikasih dia makanan, wasyarobu dan minuman selama dia di penjara, naharon pada siang harinya. Kenapa nggak dikasih makan minum pas siang hari? Lihat sula agar tercapai atau menghasilkan lahu baginya, bagi orang yang tidak mau berpuasa tadi yang kemudian di penjara, suratan akan suatu gambaran, agar dia merasain, gampangnya begitu ya, bidzalika dengan hal tersebut, maksudnya dengan rasa lapar dan haus. Kalau pakai syariat Islam, andai kata ada orang yang puasa, maka orang tersebut di penjara, terus waktu pagi hari, siang hari, sore hari dia kagak dikasih makan, kagak dikasih minum ya. Jadi makannya cuma malam sama sahur, kan sama aja orang puasa kan, supaya dia ngerasain gambaran atau rasanya orang yang sedang berpuasa. Ini bisa diamalin ya, maksudnya kan ini kita ngaji, kita kan berarti mempelajari apa-apa yang dijalankan ulama terdahulu. Jadi barangkali ada orang tua punya anaknya kagak mau puasa, padahal mungkin udah balik. Nah cara ngelatihnya begini, pagi gak usah masak, ya mungkin gak di penjara orang anak sendiri, ya masa anak sendiri di penjara. Tapi ada hukuman, maksudnya ya, ada hukuman sebagai orang tua ketika dia tahu anaknya gak puasa, ya udah pagi jangan dikasih makan, kalau dia sekolah gak usah dikasih jajan, siang gak usah masak, sore gak usah masak, nanti mulai makan pas maghrib. Jadi walaupun dia gak puasa, dia tetap ngerasain lapar dan hausnya orang berpuasa. Dengan demikian nanti akan ada efek jerak. Akhirnya dia mikir, nggak harus kalian puasa. Kan kesimpulannya gitu kan. Jadi daripada lapar haus kalian puasa, mendingan lapar haus kalian puasa, kan gitu ya. Nah, jadi hukum Islam tuh gitu. Ya mudah-mudahan sih anak-anak kita taat syariat semua ya, mudah-mudahan. Tapi ini kan barangkali ada di antara kita, naudzubillah, yang punya anak nggak taat syariat. Harus ada hukuman, harus ada efek jerak. Anak kita nggak sholat, kasih efek jerak. Ya, ajarin dari kecil tentunya ya. Kata Kanjeng Nabi kan, muru auladakum bisolat bisab'i sini. Mulailah kamu ajarkan anakmu, perintahkan anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Jadi biar dia rutin ya, istiqomah tanpa ada disuruh. Tapi kalau seandainya dia nggak mau sholat juga, wajribu, pukul dia. Kalau dia nggak mau melaksanakan sholat di asaros ini di usia 10 tahun. Jadi kalau umur 10 tahun kok dia nggak mau sholat juga, boleh dipukul. Tapi Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menafsirkan memukul di sini bukan memukul dalam artian melukai. Ya, kayak orang megaplokin maling, wapok gitu kan. Maksudnya memukul untuk memberikan pelajaran. Beberapa ulama memberikan nasihat dengan kayu arok, dengan kayu siwak. Jadi mukulnya pakai kayu siwak. Kayu siwak masih gini doang nih.
Nah, makanya gitu ya. Dia udah pukul tuh, sholat gak? Walaupun sakit tapi kan gak barang-barang amat. Coba kalau dipukul ke tongkat, gua apa? Apalagi mesti gol, ya. Jadi efek jerak, ya. Pukul dia untuk sholat. Nah kalau sekarang mungkin gak usah dikasih jajan, supaya dia terbiasa untuk melaksanakan sholat. Sekali lagi sih nauzubillah, mudah-mudahan anak kita taat syariat ya. Jadi ada kata ada orang tua punya anak belum rajin sholat, ya sekarang mah gampang. Kalau kita nggak mau mukul ya, nah udah ancam aja, abang gitu atau mbak misalnya gitu. Tadi pulang sekolah sholat zuhur nggak? Belum sholat ya, ayo sholat dulu. Kalau nggak sholat nggak bapak kasih jajan misalnya gitu. Latih itu. Atau kurangin kalau emang kita nggak tega. Kadang orang tua nggak tega juga sih ya, susah ya. Jadi seandainya kita nggak kasih efek jerak itu kan keterusan, makin gede makin susah. Jadi dibiasain latih. Ya, kayak gitu tuh, sholat zuhur nggak? Kalau nggak sholat zuhur dikurangin jajannya. Atau sekalian nggak usah kasih jajan. Sholat asar nggak? Kalau nggak sholat asar nggak kasih jajan. Gitu ya. Ngaji nggak? Kalau nggak ngaji nggak kasih jajan. Jadi ada efek jerak. Walaupun tentunya ini nggak bisa ditinjau secara hakikat ya. Kalau pakai hakikat kan sholat harus karena Allah, ya kan? Ngaji harus karena Allah. Tapi kan kalau buat anak kecil masa di karena Allah susah maksudnya ya. Bukan tingkatan dia, bukan makom dia. Buat anak kecil mah nggak apa-apa lah. Ya ada pamrih dikit nggak apa-apa lah. Ya sholat karena pengen dapat uang jajan, nggak apa-apa anak kecil. Ngaji karena pengen dapat uang jajan, nggak apa-apa. Ntar kalau udah ada gede juga lama-lama dia paham, oh ternyata sholat itu, ngaji itu harus ikhlas gitu ya. Jadi masuk puasa, udah kita cegah gitu berarti. Ya, cuman zaman sekarang, zaman akhir, kebanyakan orang tua tuh kalah sama anak. Ya, saking sayangnya sama anak, justru malah rasa sayangnya dia nggak menjadi pengajaran atau bimbingan yang baik terhadap anak. Saking sayangnya, itu kejadian zaman sekarang tuh gitu. Ya itu misalnya contohnya kayak subuh ya kan, anak berangkat 5:30 misalnya sekolah jam 6 sekarang gitu ya. Nah itu latih sholat subuh. Kadang-kadang mak bapaknya kagak, mak bapaknya udah buru-buru berangkat sekolah, jadi yang dipikirin malah berangkat sekolahnya, sholat subuhnya kagak. Itu harus diperhatiin loh. Nah jadi andai kata ada orang seperti itu ya, kalau pakai syariat Islam maka dia di penjara. Oh berarti kalau nggak pakai syariat Islam kita enak dong. Hati-hati, kemarin kita bahas ya. Walaupun syariat Islam itu nggak berlaku di dalam satu tempat, katakan misalnya kayak kita di Indonesia, ada orang ngebunuh, belum tentu hukumannya dibunuh juga. Ya. Atau ada orang merampok, belum tentu hukumannya mengembalikan uang rampokan. Bisa jadi dia terbebas dari hukuman dunia. Sebetulnya kalau pakai hukum hakikat itu lebih bahaya. Karena nanti di akhirat dia bakal diberikan azab perbuatan tersebut di dunia. Justru andai kata ada orang membunuh gampangnya ya, terus kemudian dikisos dalam hukum Islam, maka orang tersebut andai kata nggak dimaafin sama keluarga korban, ya harus dibunuh juga. Itu namanya kisos. Ya, kecuali keluarga korban maafin ya. Kalau keluarga korban maafin, terima, ya udah nggak masalah. Nah kalau seandainya keluarga korban nggak terima terus akhirnya dikisos, dibunuh juga, maka selesai urusan dunia. Artinya ketika di akhirat nggak ada beban kesalahan dia membunuh. Kan enak ya. Seandainya nggak berlaku hukum Islam, dia ngebunuh orang tapi nggak ada hukuman untuk dikisos, maka nanti di akhirat dia akan terkena dua hukuman. Satu hukuman membunuh, dua hukuman yang tidak mendapatkan hukuman secara syariat Islam. Jadi jangan dikira kalau kita nggak pakai syariat Islam tuh enak. Ya enak secara dunia ya, tapi di akhirat masih ditagih. Orang nyolong kan potong tangan ya, walaupun potong tangannya terkhilafiyah ya, berapakah ukuran potong tangan. Nanti ada pendapat yang misalnya 1 dinar, 1 dinar itu kurang lebih 6 juta ya, gitu pun yang dipotong kelingking doang. Ada pendapat misalnya 2 dinar langsung potong semua tangan, jari-jarinya. Itu kita bisa diskusi nanti di situ. Tapi yang jelas, andai kata ada pencuri terus diterapkan syariat Islam, yang mencuri melebihi nisab tadi lalu dipotong tangan, maka secara hukum dunia dan akhirat selesai. Ya ya, di dunia selesai, di akhirat kagak dihukum, gak diazab, karena di dunia udah dapat hukuman. Tapi andai kata di dunia nggak dapat hukuman kisos tadi, misalnya potong tangan, maka di akhirat ya kayak orang yang membunuh, azabnya jadi dong. Nah kira-kira kalau buat orang yang beriman
yang dia ngerti dan dia yakin tentang hari akhirat, pasti dia lebih memilih sakit di dunia daripada sakit di akhirat. Kan begitu. Lebih baik miskin di dunia, lebih baik gak makan di dunia, lebih baik sulit-sulit di dunia daripada itu semuanya terjadi di akhirat. Di akhirat nanti masuk neraka, nauzubillah, itu kesulitannya, kesusahannya, rasa pedihnya melebihi daripada rasa sulit, rasa pedih yang dialami di alam dunia. Karena berkali-kali lipat. Orang mencuri di akhirat itu di neraka dipotong tangan, diadain lagi. Nah kalau di dunia kan langsung hilang. Di akhirat itu pas tangannya dipotong, dimunculin lagi masalahnya. Jadi rasa sakitnya kagak hilang-hilang. Tangannya dipotong, diwujudin lagi sama Allah. Dipotong lagi, dimunculin lagi. Begitu aja terus. Ayo. Kalau di dunia dipotong, rasa sakitnya cuma sekali doang. Habis besok kagak sakit dia, ibarat gitu ya. Paling malu doang aja. Tapi kalau di akhirat terus menerus sampai dosanya habis. Nah itu jadi masalah. Nah, coba tuh pikir begitu ya. Jadi insya Allah itu jadi rem tar. Jadi rem kita, insya Allah nggak bermaksiat. Gitu ya. Waqad qila, dan telah dikatakan, inna shoma, sesungguhnya puasa itu umumun, ada yang secara umum. Nah ini masyhur ya, kalau di Ramadan banyak yang ceramahin nih. Puasa itu ada yang puasa umum atau puasa awam, puasanya orang kebanyakan. Wa khususun, dan yang kedua ada puasa yang khusus. Terus yang ketiga, wa khususul khususi, dan puasanya yang khusus sekali, atau puasa yang khusus dan istimewa, spesial. Jadi ada puasa umum atau puasanya orang awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Fasaumul umumu, dan adapun yang pertama ya, puasa secara umum. Wa adapun dia asaum, kodenya itu kaful batni, menahan perutnya, wal farji, dan farjinya, alat kelamin, ankos di syahwati, dari tujuan syahwat atau dari keinginan syahwat, maksudnya hawa nafsu ya. Kalau puasa umum mah gampang, udah pokoknya tahan makan, tahan minum, jangan hubungan badan. Itu puasa umumnya orang. Nah, pengen naik derajatnya jadi puasa khusus. Wasaumul khususi, dan adapun jenis yang kedua puasa khusus, puasa yang tertentu. Wa adapun dia, yaitu kafusami, menahan pendengaran, ditahan kupingnya, wal basori, dan penglihatan, ditahan matanya, wal lisani, dan lisan, ucapannya dijaga, wal yadi, dan tangan, warijli, dan kaki, wasairil jawarihi, dan sekalian anggota badan. Ditahan dari apa? Anil asami, dari dosa-dosa. Kalau puasa umum kan mulut mah kagak makan tapi ngomongin orang, nah, gitu ya. Emang dia kagak makan, kagak minum, kagak hubungan badan, tapi anggota badannya nggak dipuasain. Yang puasa cuma fisik, kagak makan, kagak minum, kagak hubungan badan. Jadi puasa zahir namanya, bukan puasa batin. Ya, kupingnya kagak dijaga, tetap dengerin yang jelek-jelek, matanya juga jelalatan mulu, ya kan, janda nih, ya kan. Ada aja yang dilihat, ya. Terus kemudian mulutnya, terus kemudian tangan dan kakinya atau seluruh anggota badan dia nggak dijaga dari hawa nafsu. Di Ramadan itu kan salah satu kehebatannya ya teman-teman, jangankan yang haram, yang halal aja kan nggak boleh. Tempe goreng nih halal ya, tapi ketika di bulan Ramadan, di pagi harinya, siang harinya, sore harinya, ketika kita puasa kan jadi haram. Sebetulnya kehebatan orang Islam yang berpuasa di Ramadan itu. Jangankan yang haram, yang halalnya kagak dimakan.
Nah itu kan bentuk penguasaan diri dari hawa nafsu. Makanya pas menjelang buka tuh hati-hati. Biasanya kan kita kalau menjelang buka puasa kan emak bapak kita atau mungkin kita sendiri ya, biasanya kan nyari takjilan ya. Sebetulnya bukan takjil, takjil itu bersegera. Sebetulnya yang benar makanan iftar, makanan berbuka puasa. Cuman orang disebut takjil ya. Takjil itu diambil dari kata ajil. Ajil itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi diantara kesunahan berbuka puasa yaitu menyegerakan. Jadi jangan tunda-tunda ya. Jadi sebetulnya bukan takjil tapi iftar, makanan pembuka untuk puasa. Nah, teman-teman beli nih gampangnya ya. Kolak, gorengan, lontong dan sebagainya. Termasuk kita udah nyiapin teh manis hangat misalnya, korma misalnya, yang rokok udah siap rokok ya kan, ngopi ya biasa tuh ya. Nah, itu hati-hati tuh, itu detik-detik terakhir loh. Hati-hati banget. Kadang kepengenan kita tuh memuncaknya di situ. Jadi dari pagi kita bisa tahan, siang hari kita bisa tahan, menjelang buka puasa ada aja yang pengen dibeli. Bukan berarti nggak boleh beli makanan ya, boleh, tapi jangan sampai digoda sama hawa nafsu. Gampangnya gini lah, teman-teman mereka duit 50.000 nih, keluar nyari bukaan ya, kan sepanjang jalan ada aja ya. Nah di situ tuh ketahuan tuh hawa nafsu kita tuh. Wah melihat gorengan beli, melihat es campur beli, melihat kolak beli. Mungkin kalau duit kita 100.000 habis beli semua tuh. Nah itu hati-hati tuh. Itu sebetulnya perjuangan sesungguhnya tuh, detik-detik terakhir. Dari pagi kita tahan hawa nafsu kita, siang tahan hawa nafsu kita, menjelang buka kalah sama hawa nafsu. Karena nurutin hawa nafsu. Sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh beli makanan buka puasa, beli bagus itu niatin sodako tuh. Tapi jangan niatin nurutin hawa nafsu. Wah enak nih kayak buka pakai pacar Cina, ya kan? Beli pacar Cina. Jalan dikit lagi, wah kolak nih ya kan? Biji salak nih, enak nih. Padahal dari pacar Cina, ya kan? Beli kolak nih. Wih, ini ada gorengan, tahu, tempe, lengkap, lontong ya kan? Wah ini buat habis terawih nih, gitu kan? Udah mikirin aja habis terawih, buka aja belum? Buatnya gitu ya. Wah ada aja pokoknya begitu. Padahal ketika kita buka puasa azan, Allahu Akbar, minum teh manis, makan gorengan satu, makan lontong satu, karena perut udah kayak penuh aja tuh. Yang rokok udah hilang tuh, kepengenan yang lain hilang, ngopi kan, wow, udah ngopi, ngerokok udah hilang kepengenan semua tuh, pacar Cina, kolak, gorengan, lontong macam-macam hilang. Itulah hawa nafsu itu di situ mainnya. Artinya keinginan manusia itu seringkali melebihi apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Jadi kepengenan kita mah banyak, padahal yang dibutuhkan oleh diri kita tuh nggak banyak. Ya terbukti kebutuhan diri kita cuma lontong 1, 2, ya mungkin kalau udah 4 kali ya. Ada banyak kan, wadah mungkin 5 ya. Bisa gitu kan. Teh manisnya 12, orang-orang 11 udah 12 gitu ya. Misalnya gitu ya. Ya udah segitu aja. Makanan yang banyak itu insya Allah nggak kemakan. Jadi ya itulah kebutuhan kita cuma segitu, tapi kepengenan kita lebih. Ya namanya kepengenan ya kan. Siapa sih kan pengen punya motor? Kalau udah punya motor masih pengen punya motor 2. Jadi mahal motor 3 ya kan. Udah punya motor pasti pengen punya mobil. Mobil udah kebeli 1 pengennya 2. Ya begitulah keinginan. Seringkali kita nurutin hawa nafsu kita padahal bukan merupakan kebutuhan kita. Nah puasa itu sebetulnya ngajarin kita bukan cuma mengelola dari sisi keinginan, tapi juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Makanya dijaga kan mata kita, hidung kita, mulut kita semuanya ya. Makanya ini saya pesan hati-hati, detik-detik tuh. Biasanya orang kalahnya di detik-detik itu, dan dia nggak sadar kalau dia kalah. Dia secara puasa sah, orang kagak makan kagak minum kan, tapi secara puasa khusus sebetulnya dia turun makomnya. Jadi dia nggak dapat titel atau piala saumul khusus, dia cuma dapat saumul umum. Pialanya berarti dia, pialanya dia cuma dapat saumul umum karena dia di detik terakhir justru memperturutkan hawa nafsu. Sekali lagi disclaimer, bukan berarti nggak boleh beli makanan ya. Silakan beli makanan, niatin sodako. Kan orang yang jual makanan juga dia pengen dapat untung kan, persiapan buat lebaran, niatin sodako. Kalau perlu beli yang banyak terus kasih ke musola, kasih ke masjid gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting hati kita jangan sampai ke bawah gitu.
Jangan sampai beli makanan itu untuk nurutin hawa nafsu. Nah, yang jadi masalah itu kan karena nurutin hawa nafsu. Kan misalnya maghribnya jam 6 gampangnya gitu. Jam 5 ke jam 6 tuh ujiannya banyak. Ya kan? Biasanya ngeliatin jam. Masih jam 5 aja kan. Main HP. Setengah 6. Ada sih kan? Ibaratnya gitu. Nah, kita main HP. Misalnya kita nonton berita apa gitu ya. Itu juga kadang-kadang ujian juga itu. Kalau pas lagi misalnya yang lawak-lawak, kalau di TV kan banyak tuh biasanya jam 5 sampai jam 6 tuh acara lawak tuh, acara komedi. Yang kadang-kadang justru maaf ya, ngerendahin orang, ngeremehin orang gitu ya. Nah kan di situ kita ketawa, wah lucu. Sekali lagi secara puasa ini, secara syariat emang gak ada masalah. Tapi kalau secara batiniah, kalau kita pakai kacamata shaumul khusus, ya rusak puasa kita sebetulnya. Nah tadi shaumul umum terus shaumul khusus. Nah yang ketiga wa shaumul khususil khususi, dan puasa yang khusus dan tertentu gitu aja dia. Ya khusus artinya sama, tertentu, istimewa, terserah teman-teman mau artikan. Gimana itu puasa kayak gitu? Wa adapun dia puasa yang khususil khusus itu shaumul qalbi, menjaga kolbu, menjaga hati, anil himami, dari berbagai keinginan, ada niyati yang rendah, jaga diri kita, hati kita dari keinginan yang rendah, yang remeh. Itu masuk tadi itu ya. Ngiler sama bakwan, ngiler sama kolak ya, kolang kaling, wah enak tuh kayaknya. Maghrib buka pakai es kelapa, beli es kelapa. Jalan bentar ke depan, wah enak nih kini buka pakai kolang kaling, beli kolang kaling. Jalan lagi ke depan, wah enak nih kini buka pakai es campur, beli es campur. Jalan lagi, wah enak nih buka pakai lontong, beli lontong. Jalan lagi ke depan, wah enak nih buka pakai gorengan, beli gorengan. Jadi karena menurutin keinginan yang rendah. Waqafuhu, dan menahannya, amma dari perkara siwallahi ta'ala, yang selain Allah Ta'ala, bil kulliyati, dengan secara totalitas atau secara keseluruhan. Kalau shaumul khususil khusus, dia bukan cuma menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan badan, terus juga menjaga anggota tubuhnya atau hatinya dari keinginan hawa nafsu, tapi dia juga menahan dirinya dari selain Allah. Nah yang susah, maksudnya menahan diri dari selain Allah, puasanya itu diisi dengan mengingat Allah. Guru saya dulu nyontohin, ibaratnya tuh kita kalau setar dari subuh, gampangnya dikasih pahala sama Allah 100. Gampangnya gitu ya. Puasa nih kita niat ya, masuk waktu subuh kita start puasa. Nah itu ibaratnya kita dikasih nilai 100. Nah andai kata jam 6 kita ngebohong, hilang 10 poin ya, jadi 100 diambil 10, 90. Mungkin kita nanti nyela orang, ngatain orang, turun terus dari 100 turun 90, turun lagi 80, turun lagi 70. Nah nanti tergantung nih, terakhirnya pas maghrib masih sisa berapa. Kalau banyakan gibahnya, ngomongin orang, ngejelekin orang tadi tuh, yang puasanya cuma puasa umum, bukan puasa khusus, maka habis tuh yang 100 poin tadi untuk membayar kejelekan dia, karena udah keambil sama keburukan dia. Jadi puasanya sah, tapi dia tidak dapat pahala puasa. Jadi dalam puasa itu ada dua ya, puasa itu sendiri, yang kedua pahala puasa itu sendiri. Makanya kata Nabi, kam min so'im, dalam riwayat lain rubba so'im, sama-sama ya, kam sama rubba, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, yang tidak dapat apa-apa dia, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala puasa, nggak dapat keberkahan puasa, nggak dapat ridho Allah lewat puasa, illal ju, kecuali rasa lapar, wal atos, dan rasa haus. Itu tadi, karena puasanya itu cuma nahan lapar, nahan haus, tapi kolbunya nggak dipuasain.
Nah, mulai sekarang teman-teman latih ya. Bahkan kalau bisa naik derajatnya lagi. Kalau selama ini kita udah sampai pada tingkatan shaumul khusus, kalau bisa naikin lagi. Ya, kalau bisa sampai shaumul khusus. Puasa yang khusus dan tertentu. Bukan cuma nahan makan, nahan lapar, nahan haus, nahan makan, minum dan hubungan badan, bukan cuma menjaga kolbu kita dan diri kita dari maksiat, dari dosa, dari keinginan hawa nafsu, tapi juga plus senantiasa ingat sama Allah. Nah, ini yang agak susah ya, senantiasa ingat sama Allah. Artinya Ramadan yang dilalui sama dia itu secara investasi ibadah lebih dominan dibandingkan di luar Ramadan. Kalau sebelum Ramadan mungkin dia baca Quran seminggu sekali, pas lagi ngaji doang begini, kalau di rumah mah kagak. Nah pas Ramadan puasa dia diisi juga dengan baca Quran tiap hari. Nah itu yang disebut kosong hatinya min siwallah, kosong hatinya dari selain Allah. Jadi diisi dengan ibadah. Nah, ini top ya. Biasanya nggak sholat duha, pas Ramadan sholat duha. Biasanya nggak sholat tahajud, malam kita sholat tahajud. Makanya Ramadan itu diusahain jangan sampai nggak sholat taraweh. Kenapa? Kapan lagi kita sholat malam rame-rame, sholat taraweh, sholat witir, yang belum tentu hari-harian kita sholat malam. Ya kecuali kita ada urusan ya, nah lagi ceritanya. Kalau teman-teman ada urusan sih nggak masalah. Kalau nggak ada urusan, ya walaupun sifatnya sunnah ya, jangan sampai ditinggalin taraweh sama witir. Karena itu salah satu pelajaran juga sebetulnya dari Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk agak lebih ya, ibadahnya selama di bulan Ramadan. Jadi kalau pengen dapat yang shaumul khusus 3 itu ya, bukan cuma nahan makan lapar aus cuman badan, nahan yang membatalkan pahala puasa, tapi juga nahan dari perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Seperti tadi ya, ngomongin orang, fitnah, adu domba dan sebagainya. Nah, kalau pengen naik derajatnya yang ketiga, yaitu kita menambahkan ibadah atau ketakwaan yang mungkin nggak biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Minimal tarawih dah, jangan ditinggal. Mungkin baca Quran kita nggak banyak, ya, mungkin zikiran kita nggak banyak. Setidaknya ada satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk membedakan antara di bulan Ramadan dengan di bulan lainnya. Yaitu salah satunya dengan tarawih dan sholat witir yang disebut dengan qiyamul Ramadan ya. Makanya dahsyat hadisnya Nabi, man soma Ramadona, man siapa orang soma yang dia berpuasa Ramadona di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, siapa yang dia mendirikan malam, maksudnya sholat, baca Quran, zikir di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, imanan dengan beriman, wahtisaban dan mengharap ridho Allah, maka gufiro diampuni, ma akan apa-apa takot dama yang terdahulu min dambihi dari kesalahan atau dosa dari dia. Wa qad jaa dan sungguh telah datang atau ada fi fadli Ramadhan dalam fadilahnya bulan Ramadan atau tentang keutamaan bulan Ramadan akhbarun berbagai hadis. Akhbar jamak dari khobar ya. Khobar itu maksudnya hadis. Kasiratun yang banyak, syahiratun yang masyhur atau yang populer. Di antaranya qala berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu andaikan tahu siapa annasu manusia ma akan apa-apa. Maksudnya fadilah fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan. Dia tahu bahwa dosa diampunin, pahala dilipat gandain. Teman-teman puasa di bulan Ramadan ya, itu ibadah sunnah dijadiin pahala ibadah wajib. Nah, ibadah wajib itu dilipat gandakan. Dan hanya Allah yang tahu berapakah pahala ibadah wajib yang kita lakukan. Karena dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. As-saumu adapun puasa li itu adalah untukku
Wa ana, dan aku pula kata Allah, ajzi bih. Ajzi yang memberikan ganjaran bihi dengannya. Jadi kalau ibadah yang lain itu ada beberapa isyarah atau tanda kadar besarnya pahala. Contoh kayak sholat. Kalau kita sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Sodako, orang yang sodako maka dilipat gandakan. Kama ambatat sab'at sanabil, seperti orang yang dia menanam satu tangkai pohon, yang satu pohon tadi, satu benih tadi tumbuh 7 tangkai, ya. Nah 7 tangkai tadi mi'at tahabbah, masing-masing tangkainya mengeluarkan 100 butir. Berarti kalau 7 tangkai 700 ya. Di lanjutan ayatnya wa yudhaifullahu liman yasha, dan Allah melipat gandakan. Tapi kalau puasa nggak disebutin. Langsung kata Allah wa ana ajzibi, akulah yang akan memberikan ganjarannya. Jadi mereka sendiri kagak tahu berapa ganjarannya nih. Nah, andai kata ada orang tahu di bulan Ramadan betapa banyaknya fadilah yang bisa dia dapatkan, minal yamni berupa keuntungan, ya keuntungan pahala, wal barokati dan keberkahan. Andai dia tahu banyaknya pahala, banyaknya keberkahan di bulan Ramadan, latamannau, maka mereka akan berharap ayyakuna, adanya dia, ya Ramadan itu haulan 1 tahun kamilan sepenuhnya. Tuh. Andai kata manusia tahu, kita tahu nih betapa besarnya pahala, betapa hebatnya keberkahan di bulan Ramadan, niscaya kita pasti pengen 1 tahun penuh adalah Ramadan semua. Gitu. Cuman kita gak tahu ya. Itu aja dulu ya. Waqala man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.